Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita berada pada pertemuan yang ke-22. Kita masuk bab ke-32, yaitu bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 175, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itu tiada lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku saja jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kemudian Syekh mendatangkan Quran surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamis shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian juga Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-10, Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Allah mengatakan, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tetapi apabila ia mendapat perlakuan yang menyakitkan karena imannya kepada Allah, maka ia menganggap fitnah atau keburukan manusia itu sebagai azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami besertamu. Bukankah Allah mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Jadi beberapa ayat Al-Quran ini membicarakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin atau hamba-hamba yang beriman kepadanya untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu terbagi menjadi dua. Ada rasa takut yang bersifat tabi'i, rasa takut yang bersifat alami, dan ada rasa takut yang bersifat ibadah. Adapun rasa takut yang bersifat tabi'i atau bersifat alami adalah seperti seseorang takut kepada sesuatu yang benar-benar bisa memberikan kemudaratan. Seperti misalnya seseorang takut dari binatang buas, atau takut dari kejahatan musuh atau kejahatan seseorang. Maka yang seperti ini adalah takut yang alami, dan ini merupakan takut yang tidak berdosa ketika seseorang muncul rasa takutnya dengan hal-hal yang membahayakan dirinya. Adapun takut yang bersifat ibadah ini adalah rasa takut yang harus dipersembahkan kepada Allah semata. Takut yang bersifat ibadah itu adalah rasa takut yang menjadikan seseorang yang takut itu mengagungkan, mendekatkan diri, menyembah dan taat kepada pihak yang ditakuti. Manakala seseorang dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan rasa takutnya itu mendorong dia untuk menegakkan ibadah, menjauhkan diri dari dosa-dosa, takut dengan siksanya, azabnya, sehingga menjadikan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah takut ibadah yang benar. Dan manakala seseorang dia merasa takut dengan pihak yang lain, seperti takut dengan tekanan musuh manusia misalnya gitu kemudian menjadikan dia tunduk patuh kepada pihak yang selain Allah ini yang dia takuti ini, dan kemudian mengagungkannya, tunduk patuh kepadanya, melebihi tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini adalah takut yang mengarah kepada kesyirikan, dan yang demikian ini adalah terlarang di dalam agama. Kemudian disebutkan di dalam kitab atau bab ini dua hadis. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Inna min dha'fil yaqini an turdiyan nas bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahunna ala ma lam yu'tikallah. In razaqallahu la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyata karih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah jika kamu mencari ridha manusia dengan mendapat kemurkaan Allah. Dia demi mendapatkan keridhaan manusia rela untuk melanggar larangan Allah. Demi rasa takutnya kepada manusia, dia rela untuk berani dengan apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memurkainya. Dan memuji mereka atas rezeki yang Allah berikan lewat perantaraannya. Jadi mereka manusia memuji manusia yang lain sebagai perantara rezeki Allah Subhanahu wa taala sampai kepadanya, melebihi daripada dia memuji Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberi rezeki kepadanya. Ya, dan mencela mereka atas sesuatu yang belum diberikan Allah kepadamu melalui mereka. Ya, ketika manusia itu dia tidak memberikan sesuatu kepada dirinya, maka dia pun mencela manusia itu habis-habisan. Padahal ya, pada hakikatnya Allah belum memberikan rezeki atau memberikan suatu perkara yang diinginkannya itu melalui manusia yang mereka cela. Ya, karena manusia hanya sekedar perantara saja dari sisi Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu bersumber. Ingat, sesungguhnya rezeki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak. Ya, setamak-tamaknya manusia tetap dia akan mendapatkan rezeki sesuai dengan kadar yang Allah tentukan. Dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebenciannya orang yang benci. Manakala ada orang yang benci, hasad, iri, dengki kepada seseorang atas nikmat yang akan Allah berikan kepadanya atau telah berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menghalangi nikmat itu atau rezeki itu untuk sampai kepada manusia yang telah ditakdirkan Allah untuk meraih rezekinya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan membuat murka manusia, maka Allah ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia pada akhirnya akan ridha kepadanya. "Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah sakhatallah alaihi wa askhata alaihi nas." Sedangkan sebaliknya, siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, ya ingin mendapatkan kecintaan manusia dengan melanggar larangan Allah misalnya, dengan membuat Allah marah dengan kemaksiatannya, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia pun juga murka kepadanya. Ya, jadi apabila kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dengan mendapatkan keridhaan manusia pula, maka caranya adalah mengutamakan keridhaan Allah, mengutamakan rasa takut kita kepada Allah melebihi yang lainnya. Ya, dengan demikian kita akan mendapatkan keridhaan Allah dan kecintaannya, dan kemudian Allah menjadikan orang-orang baik di sekitarnya pun akan menjadi ridha dan cinta kepadanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.